Risium Submateri, Kesiapsiagaan Bela Negara, dan contoh tata tempat kegiatan resmi. A. Pengertian kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Bela negara adalah kebulatan sikap, tekad dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi UUD NKRI 1945, yakni Pasal 27 ayat 3, yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pada Pasal 30 ayat 1, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara mencakup 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan, kesiapsiagaan diri yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Aksi bela negara. 1. Rencana aksi bela negara. Aksi nasional bela negara dapat didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai wujud internalisasi dari nilai-nilai bela negara, maka tugas membuat rencana aksi tersebut yang diberikan kepada peserta Latsar CPNS merupakan bagian unsur penilaian sikap perilaku bela negara selama mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. 2. Penyusunan rencana aksi bela negara. Dalam rangka penyusunan rencana aksi bela negara bagi peserta Latsar CPNS secara garis besar terbagi atas 2 tahapan, yaitu A. Tahap pertama. Tahapan ini dilakukan pada saat on-campus, di mana masing-masing peserta Latsar CPNS dapat menyusun rencana aksinya yang terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan dan tidak terlepas dari nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan siklus yang dialami selama pembelajaran di dalam lingkungan penyelenggaraan diklat, on-campus, selama 21 hari sejak hari pertama memasuki lembaga diklat, tempat penyelenggaraan Latsar CPNS. B. Tahap kedua. Tahapan ini dilakukan pada saat off-campus, di mana masing-masing peserta Latsar CPNS saat kembali ke instansinya masing-masing dalam kurun waktu dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan kerja masing-masing selama 30 hari, terhitung sejak off-campus sampai on-campus kembali kedua kalinya. Dalam penyusunan rencana aksi ini tidak terlepas dari nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta Latsar CPNS. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara. 1.
Baris berbaris dan tata upacara. 2. Keprotokolan. 3. Kewaspadaan diri. 5. Caraka malam dan api semangat bela negara. Tata tempat pada kegiatan resmi. 1. Pengertian dan hakikat tata tempat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. Definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. 2. Aturan dasar tata tempat. 1. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. 2. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. 3. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah A. Tempat paling tengah, B. Tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. C. Genap sama dengan 4, 2, 1, 3. D. Ganjil sama dengan 3, 1, 2. 1. Apabila naik kendaraan, bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka A. Di pesawat udara, naik paling akhir turun paling dahulu. B. Di kapal laut, naik dan turun paling dahulu. C. Di kereta api, naik dan turun paling dahulu. D. Di mobil, naik dan turun paling dahulu. 2. Orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. 3. Jajar kehormatan, receiving line. A. Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. B. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Kesimpulan, aturan dasar tata tempat yang telah kita bahas bersama tersebut pada dasarnya mengandung esensi bahwa tata tempat presence mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.